Silakan Bu Eva. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen narasumber, serta yang kami hormati Ibu Dr. Niken selaku dosen pembimbing tesis. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga FGD ini dapat terlaksana pada siang hari ini sesuai dengan jadwal. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan saya Eva Pungki Ainura. Perkenankan dalam kesempatan ini menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua yaitu pengantar dari pembimbing tesis, yang ketiga yaitu paparan dari narasumber, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Marilah Bapak Ibu untuk memulai acara FGD pada siang hari ini, kita mulai dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi FGD pada siang hari ini dapat terlaksana lancar dan tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan kita bersama. Selanjutnya adalah pengantar dari pembimbing tesis, yaitu Ibu Dr. Niken Wahyu Utami MPD. Kepada Ibu Niken, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva Pungki Ainura. Yang saya hormati Prof. Ruli. Sebenarnya masih ada narasumber lain. Ini Pak Riawan dan Mbak Rifah, tapi sepertinya belum bergabung. Gak apa-apa, kita mulai. Jadi seperti tadi yang sudah dikemukakan, untuk FGD ini adalah FGD pra penelitian. Jadi sebelum penelitian harapannya nanti bisa memberikan masukan untuk penelitian. Ini kebetulan penelitian tesis ini Mas Prof. Penelitian tesisnya mantap. Gimana? Mantap. Ya, penelitian tesisnya itu kemarin diajukan ke DRTPM. Judulnya kemarin Student Worksheet berorientasi HOT dengan konteks etnomatematika gamelan, begitu. Nah, harapannya dengan ada FGD ini penelitiannya lebih terarah, kemudian bisa target luaran-luarannya juga bisa dicapai. Bentar, ada gitu. Harapannya luarannya bisa dicapai. Kemarin untuk target luarannya sih semoga bisa masuk ke jurnal Sinta 2 ya, harapannya begitu, sehingga mohon masukannya. Ini nanti Prof apa namanya untuk nanti ya kalau mau ke HOTS-nya sama ke etnomatematikanya barangkali, karena ini kebetulan untuk SD memang agak susah ya, maksudnya untuk di tingkat SD, tetapi apa namanya HOTS kemudian pakai gamelan, barangkali ada penelitian-penelitian sebelumnya juga yang bisa dibawa, atau apa ya namanya, bisa di semacam best practice-nya terkait penelitian sebelumnya juga bisa, atau barangkali ada masukan yang lain, barangkali seperti itu Prof. Atau mau menambah yang di etnomatematikanya juga bisa. Begitu, dan mohon bantuannya. Terima kasih, barangkali itu saja pengantar dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Eva Pungki Ainura. Terima kasih Bu Niken. Selanjutnya yaitu paparan dari narasumber. Kebetulan baru Prof. Ruli ini yang hadir dalam Zoom meeting kali ini, sekaligus juga karena ada keterbatasan waktu dari Prof. Ruli juga, jadi kami persilahkan untuk Prof. Ruli untuk memberikan pemaparan atau apa yang akan disampaikan terkait dengan judul tesis yang sudah kami sampaikan. Niko. Monggo kepada Prof. Ruli, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Niken Wahyu Utami selaku pembimbing dari Mbak Eva dan Mbak Fatma Rani
yang saya hormati Mbak Eva, Mbak Fatmarani, terima kasih banyak atas undangannya dan mohon izin Bu Niken, saya ini masih di jalan dan ini disupiri sama istri saya sendiri karena oke, jadi nggak enak saya off aja kameranya. Nah, terus terkait itu benar nih di luar perkiraan saya kira dari teman-teman mahasiswa sharing apa yang mau ditampilin, terus saya tinggal mengomentari. Bayangan saya seperti itu, nggak teknis sampai ngasih materi dan lain sebagainya. Tapi sebagai informasi mungkin ya Bu Niken ya, ini kan PTM ya, penelitian tesis magister ya. Betul. Ya, dan tahu nggak siapa yang mereview? Oh, pantas lolos kemarin itu. Reviewernya ngaku. Kalau nggak salah. Jadi tuh Terima kasih, kemarin Prof. Jadi tuh kemarin itu ya mungkin ini ya kayaknya ini juga apa namanya cerdas juga tuh pembuat proposalnya itu. Jadi ada FGD sama Prof Ruli, ada beberapa proposal tuh kok namaku dipakai semuanya gitu kan. Nah, walaupun bukan punya tapi ya nggak tahu juga sih apa maksud dan tujuannya. Saya kemarin mereview cukup banyak itu dan trend itu sudah mulai kelihatan ya. Jadi memang beberapa ini. Tapi bukan karena saya aja Mbak Niken kan reviewernya ada 2 tuh yang menilai gitu. Bisa jadi saya nilainya jelek-jelek, reviewer yang satu lagi bagus-bagus gitu. Jadi makanya keterima gitu. Jadi bukan karena sayanya proposalnya diterima. Nah, Ada 5 kemarin, ada 5 yang lolos 2. lulus 2. Enggak maksudnya reviewernya. Oh iya maksudnya proposalnya sama Etno semua, judulnya sama, konteksnya beda, ada 5, yang lolos itu 2. Iya, soalnya kalau dilolosin semua kan nggak enak lah ya. Ketahuan lagi. Oke, Mbak Eva coba bisa itu share screen dari Mbak Eva sendiri, buka apa namanya Google Scholar coba. Saya pengen tunjukin sesuatu. Sini aja. Udah bisa Mbak Eva? Nah, share screen coba buka Google Scholar. Sebenarnya saya sendiri juga berkiblat dari papernya Mbak Niken juga sebenarnya Ibu Niken terkait dengan bagaimana mengkonstruksi apa namanya research question untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kepada narasumbernya. Coba Google Scholar dibuka. Nah, coba ketik nama saya. Yang nggak ada profnya juga lah di Google Scholar. Masa ada profnya aja. Oke. Nah, itu dari tadi ada muncul. Nah, itu bisa diklik namanya. Yang di atas namanya itu. Yang bawahnya itu, yang oh ya itu juga apa? Bagian nama, ya. Oke. Nah, coba tahunnya diklik, Mbak. Tahun di sebelah dikutip kan ada tahun tuh, tahunnya diklik. Ini, Prof. Iya, tahun. Kan ada tahun tulisan T ya. Nah, di situ coba dikebawahin. Oke, terus. Nah, itu Mbak bisa adopsi yang paper Gringsing itu juga bisa, Ethnomathematics on the Gringsing Batif Motif Javanese Culture itu bisa. Atau sih kalau yang mau yang bagus sih bisa coba ke bawah lagi. Terus. Nah, itu tampilkan lainnya, coba diklik. Terus ke bawah lagi. Learning set teori juga bagus itu. Study of Java Nomenclature itu juga boleh, 2 itu. Terus ke bawah lagi, sama satu lagi mungkin yang desain ke bawah lagi.
Bawah lagi, terus. Oh, stop. Itu yang Peranata Mangsa, Pranata System and the Birth Ceremonial in Yogyakarta. Nah, itu jadi kalau nggak salah ada 4. Yang terakhir tentang yang geometri, ke bawah lagi, Mbak. Nah, itu yang bahasa Indonesia juga ada tuh, yang bahasa matematis masyarakat Yogyakarta. Suatu kajian etnografi. Itu juga sama, ke bawah lagi. Nanti ada satu lagi yang tahun 2020 yang Ethnomathematics tentang geometri. Terus. Satu learning geometry and value from patterns. Nah, coba Mbak Mbak Eva tadi namanya, kalau saya nggak salah ya. Nah, Mbak Eva coba download artikel-artikel tersebut, coba dibaca, dipelajari, dan target dari tesisnya nanti sampai batasannya di mana, mengkonstruksi saja hasil eksplorasinya atau sampai dengan penerapan di kelas rencananya. Sampai nanti pembuatan worksheet-nya, Prof. Sampai worksheet-nya jadi, terus udah? Nanti ada ini juga nggak Bu Niken, yang diuji cobakan ke siswa? Ya, diujikan ke siswa. Diuji cobakan ke siswa. Tapi tidak berarti ini pakai pengembangan gitu, Mbak? Tapi nggak Iya. sampai yang ini, nggak sampai yang, jadi hanya semacam uji coba terbatas aja, nggak sampai yang dieksperimenkan. Oh, begitu. Berarti setelah bahan hasil eksplorasinya dapat, baru dikembangkan menjadi worksheet gitu ya. Baru nanti worksheet-nya di expert judgment-kan ke siapa Betul. gitu ya. Terus dicoba tapi cara lebih ke kualitatifnya sih, nggak sampai yang dieksperimenkan 2 kelas dan sebagainya. Berarti nanti pakai metode apa, Mbak, pengembangannya, Mbak? Sebenarnya kalau kemarin itu bayangin kalau sampai ke eksperimennya, kalau besok itu belum selesai gimana pas sudah laporan gitu soalnya. Kalau itunya kemarin pakai ADDI ya. Iya. Implementasinya nggak sampai implementasi yang, jadi ada implementasi tapi nggak jadi diimplementasikan ke siswa, kemudian dievaluasi. Dievaluasinya itu mengevaluasi secara kualitatif, nggak sampai yang eksperimen 2 kelas, kemudian post test design atau apa, nggak ke situ. Sebelum kita sapa dulu ya guru saya nih. Assalamualaikum Pak Dr. Riawan Yudi Purwoko. Mohon maaf, mohon izin mendahului. Assalamualaikum Pak Dr. Riawan. Waalaikumsalam Pak Ruli. Maaf ini baru bergabung. Mohon izin Pak Riawan mendahului nih. Begitu. Oke. Ini kena macet tadi, Bos. Ini di Purworejo rame karnaval ini, jalannya sana sini ketutup. Saya malah masih di mobil ini. Oh iya. Saya mau buka di mobil tapi udahlah, nanti tunggu sampai aja ya, Mbak Eva ya. Gak enak kan kalau ngasih video kira lagi di mobil. Oh, Saya off kamera dari tadi. Mohon maaf ini belum nyampe. Makanya. Oke, kita lanjutkan. Dari mana ini? Ini mau jemput anak-anak. Jemput anak-anak Oh, les. begitu. Oh iya. Kan sekarang sudah jadi bapak yang baik gitu, jadi bapak rumah tangga sekarang. Wah, mantap. Ya. Oke, kalau boleh izin Mbak Niken, kenapa nggak pakai itu aja Mbak Niken, pakai development studies-nya desain riset Mbak? Nggak begitu nggak begitu menguasai, takut salah kemarin untuk cepet yang teman-teman udah sering pakai ADDI akhirnya pakai itu. Enggak, maksudku gini kan, kalau hibah ini kan targetnya kan Sinta 2 aja gitu ya. Ya, iya benar. Ya nggak pakai aja sih ya, sulit juga sih Sinta 2. Iya. Maksud saya yang di Sinta 2 kan itu eksplorasinya aja. Oh iya, kalau itu ya sih. Iya, kalau itu jadi ya rencananya emang eksplorasinya aja yang di Sinta 2 kan. Jadi untuk tesisnya nanti baru yang komplitnya gitu. Betul.
Tapi jangan berhenti di hanya sebatas itu gitu, sayang sekali. Nah, maksud saya kalau memang mau pengembangan ya sampai pengembangan yang jadi. Salah satunya kan yang apa ya, dibanding ADDA kan saya sih lebih prefer yang ini yang pakai development studies aja gitu. Bisa lihat sih sebenarnya dari yang tadi di-share-kan itu, coba lihat coba lihat yang e-comic kalau nggak salah judulnya ya, ada e-comics gitu. Ada nggak yang e-comic? Saya lupa namanya. Siapa namanya itu? Aduh, untuk yang tuna apa ya? Tuna. Nah, Mat e-comics cerita Gundul ini. Oh, itu masih pakai ADDA ya? Iya, Prof. Masih ADDA. Siapa lagi yang pakai desainnya? Riza Lestari. ADDA. Nun sewu Bu Niken. Halo Mbak Rifa. Prof Ruli udah gabung. Pak Rio. Ya. Ini Prof Halo, Mbak Ruli Rifa. yang Mana sedang kabarnya? apa namanya? Serasa reuni ini, Prof. Oh iya, Wah, reuninya nanti. berarti saya sudah boleh keluar berarti kalau begitu ya. Jangan. Kan lagi pada reuni, berarti saya saatnya keluar berarti. Nah, itu Mbak coba diklik yang bagian judulnya itu developing interaktif e-modul. Developing. Coba di share screen lagi Mbak Eva. Ini masih posisi share screen saya, Bapak. Oh iya maaf saya salah lihat. Developing naik atas. Tahun 2000 baru kok 2022 kayaknya. Udah lagi naik. Stop pelan ke bawah, naikkan lagi. Oh, ini udah turun Mbak, turun terus Yang developing number theory tadi bukan? bukan, Oh. dia di jurnal elemen, Hmm. di jurnal elemen 2022. Kalau 2022 ke atas mestinya. Oh ya, ke atas, maaf, ke atas berarti. Iya. Ke atas 2022. Ini Saking saya tuh banyaknya. awal-awal. Oh, saya 2022 Januari kayaknya itu. Naik lagi. Nah, itu tuh Aulia. Oh, Developing itu ini pakainya development studies. saya klik ini, Prof. Ya, silakan diklik. Maksud saya ini sama-sama modul, cuman bedanya kalau ini pakai RME, pakainya itu gitu. Metodologi Ini bisa di-download aja nanti gitu ya. file. Kalau boleh usul sih. Jadi nanti kajian eksplorasinya masuk ke Sinta 2, nanti implementasinya barangnya ya masuk Q2, masuk di Q2 kan sama-sama duanya gitu ya Mbak Niken. Amin. Jadi gitu eksplorasinya. Bagus sekali. Kan yang satu kan syarat untuk hibahnya, yang satu syarat untuk kelulusannya gitu. Kelulusannya syaratnya Sinta 2 udah boleh kok. Tapi kalau bisa Q2 alhamdulillah. Udah boleh. Begitu. Alhamdulillah. Nanti saran saya sih begitu. Jadi kalau bisa jangan, kasihan loh masa metode penelitiannya ADDA tapi berarti diimplementasi, ya sayang sekali gitu loh, nggak selesai gitu loh maksud saya. Jadi mungkin bisa jadi ini ya, jadi apa? Itu barangkali Mbak Eva bisa bisa diadopsi. Nah,
tinggal di-download aja file PDF-nya, nanti dibaca-baca artikelnya gitu. Nah, kalau kemarin yang si Irma itu Mbak malah jadi 3 paper loh Mbak. Risetku yang diambil Irma itu jadinya 3 paper. Depan, Eksplorasi tengah, belakang. ya eksplorasi wayangnya jadi Hmm. paper, Hmm. ya kan? Masuk yang di Q1 itu. Hmm. Terus yang desain pembelajarannya masuk di Infinity yang Scopus itu kan. Iya. Implementasinya ini lagi nunggu, mudah-mudahan sudah ronde kedua sekarang. Ronde pertama kan udah major revision, udah revisi di Educational Studies. Oh, keren. Jadi kan mantap, jadi 3 paper jadinya gitu loh. Eksplorasinya, Bisa desain dicontoh Mbak pengembangan. Eva. Gitu. Keren, besok langsung ini golongannya langsung 4A. Jadi apa namanya ya kan? Sebenarnya kan kalau penelitian kalau mau dibawa ke ini ya Mbak Eva ya. Kalau kan saya lagi ngembangin tuh yang etno RME itu. Kalau Mbak Eva nanti mau implementasikan pakai RME, pakai cara saya yang tadi tuh malah jadi banyak jadinya gitu. Sebenarnya kalau Mbak Eva nanti jadi dosen lah gitu, itu bisa jadi penelitian multi years jadinya. Jadi tahun pertama eksplorasinya, tahun kedua nanti pengembangan desainnya, tahun ketiga implementasinya gitu. Dan masing-masing tahun tuh nanti ada luarannya sendiri-sendiri gitu. Itu sih bayangannya. Nah, sedikit tambahan juga Mbak, kalau boleh usul, kebanyakan kan sekarang itu pengembangan itu kan, kayak dulu Pak Aryawan kan yang nguji anak saya ya, masih kan nggak Pak Aryawan, si Irma Pak. Irma dulu dengan saya, Irma. Nah, bener kan? Nah, itu pengujinya Pak Aryawan. Sama Pak Ibrahim juga kan? Bukan ya? Kalau yang sama Pak Ibrahim siapa? Anak saya banyak ya Mbak Niken. Mungkin kan terus si Irma tuh Pak Aryawan. Alhamdulillah. Sekarang lagi S3 dia Pak Aryawan. Oh, di mana? Di Unsri Palembang. Wih, mantap. Itu pasti rekomendasinya bosnya itu. Alhamdulillah, mohon doain lagi nyari sponsor juga untuk sekolahnya. Nah, Oh, tapi kembali belum ke ini ya. Belum ngajar di ini berarti. Belum di belum, dia kan masih Oh, bantu-bantu saya dok, masih bantu-bantu riset saya aja. Ya dulu saya itu Irma. Gitu. Jadi Wah, sekarang sukses gini, Mbak Irma. kebanyakan itu kan kita tuh hanya ngembangin e-modul, nggak hanya sih ya, sulit juga ngembangin e-modul dan lain sebagainya. Namun pernah nggak kebayang buat juga panduan cara menggunakan ini ya, worksheet-nya? Kebayang nggak Mbak Eva? Jadi worksheet itu kan buat murid ya, buat siswanya ya. Ya enggak? Coba juga buat panduan atau apa namanya? Kayak apa ya? Buku pedoman cara penggunaan worksheet-nya, tapi ini untuk gurunya gitu. Jadi buku guru gitu ya. Jadi bikinnya buku guru Betul. dan buku siswa gitu ya. Betul gitu. Jadi worksheet-nya komprehensif jadinya. Maksudnya gini, oh Mbak Eva buat worksheet-nya bagus, keren banget. Tapi yang bisa pakai kan cuma Mbak Eva. Gurunya bisa pakai nggak? Kan belum tentu. Ya enggak? Kan maunya worksheet-nya itu bisa digunakan semua orang dengan standar dan cara penyampaian yang sama kan? Gitu. Jadi makanya butuh satu lagi buku gurunya dipakai juga gitu. Nah, itu mungkin sebagai gambaran lah gitu mungkin yang bisa saya berikan saran. Mbak Eva mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nanti kalau saya nggak bisa jawab minta tolong Bu Niken nanti untuk menjawab atau Pak Riawan. Ini saya salam kenal nih sama Bu Suripah. Kita belum pernah ketemu sepertinya. Ya Allah, pernah di UIN kemarin kan ada acara juga. Ya pernah lah. Oh, Prof pernah Ruli ya? aja. Prof Ruli itu yang nggak kenal saya gitu. Ya Allah. Salam Pernah kenal. lah, etnomatematika yang nyanyi itu siapa? Saya kan sama Bu Niken. Masya Allah. Lah kan etnomatematika waktu itu kan sama Prof Ruli, ya kan? Alhamdulillah. Ketemu penyanyinya ini, Prof. Iya, Ya kan? makanya. Sama Pak Riawan. Udah tambah
Tambah apa, Bu? Ya, tambah banyak lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah tua, tambah mumet, ya kan? Lah ini kebalik-balik. Orang yang Jawa ke Sumatera, yang dari Sumatera ke Jawa, gimana? Dosen Itulah. yang tertukar berarti judulnya nih. Itulah. Makanya tadi saya udah japri Mbak Eva. Mbak Eva, tapi walaupun saya orang Jawa, saya nggak terlalu paham gamelan, Mbak Eva, gitu kan. Nanti Prof. Ruli, walaupun Padahal beliau dari sindennya, apa kan padahal sipil. sindennya Mbak Rifa. Padahal Ada sindennya sipil. saya. Aduh. Dulu tuh kan nyinden Prof. Ruli. Mantap, mantap, mantap. Mbak Eva kalau boleh tahu gamelannya mau dibawa kemana ya Mbak Eva ya? Ke topik apa ya Mbak ya? Kalau kemarin itu baru mencari CP yang pas itu masih di bangun ruang, Prof. Tapi Jangan masih mau, iya, jangan geometri lagi lah, cari topik lain. iya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Niken untuk mencari yang selain geometri, tapi belum menemukan yang pas gitu, Prof. Bilangan Allah nanti bulat. kami cari. Mbak Eva Bilangan coba bisa tuh, bilangan. Bilangan. Mbak Eva coba buka Google, ketik gamelan coba. Kayak apa sih Iya. gambar gamelan yang benar? Ketukannya itu kan di apa bilangan bulat itu kan ketukannya. Plak-plak, nong-nong itu kan 1, 1, 2 tuh Mbak Niken. Sebenarnya ini sih yang gamelan itu kemarin sudah ada penelitian tentang gamelan di mahasiswa bimbingan saya juga sebelumnya. Tapi mungkin kemarin belum saya tunjukkan ke Mbak Eva. Itu kemarin sudah mengungkap gamelannya, tapi memang bukan ke SD. Nah, ini kebetulan mau ke SD. Nanti barangkali kita bisa nambah diskusi yang kemarin sudah diungkap. Cuma memang kemarin belum sempat untuk ini karena kan mahasiswa S1 jadi kurang menyeluruh juga, sudah diungkap tapi belum ini. Kan di S1 kemarin tagihannya belum yang ini ya. Belum Belum tagihannya yang berat-berat ya. ya begitu. Kemarin sempat mau tak benahi tapi dia nama pertama gitu, tapi terus berhenti gitu kemarin. Baru mau tak masukin yang ke ini ke seminar gamelan juga, tapi ke ini himpunan. Ngikutin itu punyanya Mas Ruli itu kemarin yang wayang dibikin himpunan tuh. Tapi tak masuk seminar toh. Ya, ya, ya. Jadi polanya sama kayak yang papernya wayang itu berarti Mbak. Ya semacam itulah. Tapi ini dari Iya. gamelan. Sebenarnya gamelan itu banyak sih. Kemarin pas di mahasiswa S1 itu sempat digali, cuma ini apa namanya? Bukan ke SD. Kalau ini kan fokusnya lebih ke SD dan mau dibikin kayak apa ya? Kalau hostnya di gamelan itu mau kayak gimana? Nah, yang kayak gitu itu yang mesti menjadi tantangan lain. Kalau yang di skripsinya mahasiswa S1 itu kan hanya menggali aja dan itu ada SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi nggak fokus ke sana. Nah ini harapannya ke SD begitu. Iya, 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 iya. Jadi memang lebih terbatas ini sebenarnya karena ke SD karena memang ini prodinya juga Dikdas. Betul, 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 betul. PGSD berarti disesuaikan dengan topik-topik di SD berarti Mbak ya? Iya benar. Yang paling mendekati apa di SD yang sesuai? Masih di bangun ruang tadi, Prof. Sama ini tadi masukan Himpunan dari ini Bu tadi Zulfa sebenarnya juga ini. bisa. Iya. Apa Himpunan Bu ini Niken? juga bisa. Himpunan. Oh, Tapi iya, iya. yang mau saya masukkan di seminar yang dari mahasiswa S1 itu juga cuma mengungkap himpunannya. Misalnya mau dilanjutkan dibikin student worksheet-nya juga lebih bagus lagi. Seminar ICME Mbak. Enggak sih, cuma seminarnya di UPY karena wajib. Bingung mau tak isi apa, aku belum nulis ya udah. Iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Males ini orangnya, aku malas suruh nulis. Yang penting tetap berkarya ya Prof. Ruli ya. Betul, betul, betul. Tuh Pak Riawan dah tambah sibuk tuh Prof. Ruli.
Wih, kok, Wis. kok bukan tambah sibuk, dari dulu memang sibuk atau Bu? Iya, ya itu. Bentar lagi mau jadi rektor kan tambah sibuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan sekarang temannya Pak Riawan dulu yang jadi rektor. Iyalah. Bentar lagi nanti satu periode berikutnya. Biar Rektor di tambah rumah mateng dulu ini, ya. rektor di rumah. Rektor di rumah. Aduh, ya. Mungkin itu sementara dari saya, Mbak Eva. Ini saya harus turun. Oh iya, iya. Untuk ini mohon maaf Bu Suripa, Pak Riawan, Mbak Niken. Jadi, Mohon Prof. Mau izin. kemana lagi nih? Udah sampai, Siap-siap, Prof. udah sampai mau Memang turun. lah. Udah sampai toh. Tadi ya, oke. Terima Mau kasih. turun Nah. gunung. Ya, Prof, Lagi sehat nih. selalu. Jadwal jemput anak les. Oke lah. Tadi awalnya rencana terkejar mau nge-zoom dari lesannya kan. Cuman Mm-mm. nggak terkejar ternyata. Makasih banyak semuanya. Sehat-sehat Iya. ya. Oke, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam Sehat-sehat warahmatullahi. semuanya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemaparan yang kedua, tadi sebenarnya Bapak Dr. Riawan yang ketiga Saya ternyata dulu. Ya. ya, apa Bapak Dr. Riawan terlebih dahulu saja? Monggo Bapak. Gimana Mbak Rifa? Saya dulu atau Mas Rifa Aku dulu? santai mawon, terserah. Oke. Silakan jenengan dulu enggak apa-apa. Nanti kok aku kan tinggal ngegong gung gitu kan. Oh gitu. Oke. Iyalah, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang rasanya bisa bertemu seperti reuni di bawah pohon di kampus Pasca ya. Dengan Mbak Niken dan Mbak Rifa dan Mbak Eva ya. Ini segera nanti mudah-mudahan setelah ini bisa cepat untuk menyusun worksheet-nya ya. Kemudian setelah itu uji coba terbatas ya. Dan Mbak Farani ya, tadi Prof. Ruli udah out duluan. Dari saya mungkin apa ya, saya buat slide sedikit sebentar. Tak cari dulu. Ya tadi Prof. Ruli lebih banyak memberikan masukan terkait dengan rencana pengembangan produknya sebenarnya kalau saya lihat ya, Mbak Ripa ya. Jadi ini mau diarahkan kemana ya? Kalau saya cermati sih memang di Mbak Eva waktu itu judul penelitiannya sudah jelas di situ terkait dengan desain worksheet gitu. Nah, worksheet seperti apa yang nantinya akan digarap oleh Mbak Eva ini dan Bu Niken ini ada dua hal ya menurut saya yang perlu dipastikan. Pertama itu adalah yang berkaitan dengan matematikanya. Ini sebagai apa ya alatnya ya. Kalau memakai analogi obat dan penyakit gitu ya. Obat dan penyakit itu obatnya dengan matematika itu, penyakitnya itu kan lemahnya hot, kira-kira begitu ya Mbak Eva ya. Jadi lemahnya hot ini gitu kan. Nah, sebentar. Saya langsung ke sini saja. Belum keluar. Jadi mungkin saya lebih di hotnya saja. Nanti Mbak Ripa nambahi punya saya atau punya Prof. Ruli. Aman. Ya, aku enggak. Ini sebentar. Nah, mungkin saya nanti ini ya Mbak Eva lebih banyak memberikan semacam ya abstraksi ya, konkretnya mungkin nanti bisa di ini sendiri ya. Abstraksi atau referensi yang nanti bisa dijadikan untuk pengembangan ini lebih lanjut gitu. Mungkin tidak sekonkret yang dibayangkan, tapi ya justru itu yang dibutuhkan menurut saya gitu. Konkret-konkret kira-kira banyak contohnya lah. Tadi Prof. Ruli memberikan contoh secara buka papernya, kemudian di situ ada contoh soal bisa diadopsi, contoh alurnya bisa diadopsi gitu, tidak masalah diadopsi saja sepanjang kita itu memberikan kutipan, kemudian referensi kita ngambilnya dari mana itu sah-sah saja. Gitu.
Nah, saya memberikan semacam ini nanti mudah-mudahan nanti terkait dengan hotnya bisa dimunculkan dan punya penegasan. Kok nggak mau keluar ya? TTT. Saya ulangi lagi. Nah, oke. Nah, saya hmm, abstraksi saya dari ini ya, Mbak Eva ya. Jadi kalau saat ini memang ya tuntutan ini apa namanya, banyaklah pengembangan-pengembangan modul ajar, kemudian worksheet, kemudian eh, bahan ajar lainnya yang nantinya akan dicoba untuk diimplementasikan sebagai pendukung kurikulum Merdeka itu banyak sekali sekarang mulai dikembangkan termasuk worksheet ini ya. Nah, pertanyaan ini selalu muncul ya kalau kalau kita itu pengembang sumber belajar itu. Jadi kalau misalkan kita masih berpikir bahwa eh, sampai berhenti di pemahaman konsep itu ya, ini sebenarnya kalau ya boleh tidak sepakat gitu. Ini ya baru separuh perjalanan sih menurut saya itu. Jadi sekarang itu eh, sudah tidak zamannya lagi untuk berhenti di sini gitu. Bahkan kalau kita mengarah ke apa namanya konsep CP itu. Kalau di dalam definisi konsep CP itu ya ini berarti fase berapa yang dikembangkan Mbak? Fase A, fase B di SD-nya atau C, Mbak Eva? Fase C. Oh, C ya? Oh, fase C, berarti agak ke kelas SD yang level atas gitu ya. Nah, kalau mengacu ke definisi CP ya, di dalam kurikulum Merdeka itu memang tujuan akhir, tapi di akhir fase gitu ya, di akhir fase. Kata kuncinya di situ. Nah, kalau merujuk ke CP sendiri itu kan kompetensi minimum. Nah, itu kan minimum. Kalau kata minimum itu kan kurang nggak boleh, lebih kan boleh kan gitu ya. Nah, artinya di situ memang harus disasar kompetensi-kompetensi yang lain gitu kan. Nah, itu definisi CP. Artinya kalau Mbak Eva di sini itu sudah menaruhkan HOTS di sana itu memang sudah sangat tepat gitu. Walaupun di dalam kurikulum Merdeka itu HOTS tidak sepopuler dulu ketika K13 ya, karena sekarang itu konsep pemahaman di dalam eh, kurikulum Merdeka itu bukan HOTS lagi ya, tapi 6 faset itu yang konstruktivistik itu. Nah, tapi tidak masalah, itu HOTS tetap akan dipakai. Karena kalau kita mengacu ke apa namanya rasionalisasi di dalam pembelajaran matematika sendiri kan ya isinya kan ini saja gitu, ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data kan gitu, kalkulus dan lain sebagainya dengan deskripsinya macam-macam seperti ini, tergantung fasenya nanti capaian yang kompetensi yang disasar itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang disasar ya. Nah, yang penting ini justru menurut saya, jadi kalau kita mengacu kepada apa namanya kurikulum saat ini, ya kita bayangkan saja ya saat ini ya Mbak Eva, nanti ketika kita itu mau membuat worksheet apapun lah jenisnya bahan ajar itu, bahwa rasionalisasi dalam belajar matematika itu mengajarkan matematika, tapi di sini itu ya mengajarkan kebebasan, kemahiran, kesabaran gitu ya, kemandirian, kedisiplinan, ketekunan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bayangkan, membuat worksheet ya dengan konten matematika tapi dalam skala yang jauh lebih panjang ya, abstraksinya itu kita di sana itu mengajarkan tentang kemandirian, kedisiplinan, ketekunan dan lain sebagainya. Ini artinya worksheet yang nanti akan diberikan oleh Mbak Eva itu adalah worksheet yang
punya alur khusus, punya target khusus, punya karakteristik khusus, ya, punya kekuatan khusus, kira-kira begitu. Walaupun ini jangka panjang. Ya, jadi tidak hanya di target pemahaman konsep saja, tetapi memang hal-hal seperti ini yang disasar. Gitu. Nah, ini sebagai renungan saja ya, barangkali ya, Mbak Eva ya. Jadi sekali lagi itu, ini populer ya ketika setiap apa namanya, setiap akhir semester menjelang apa tanpa rapot itu ya, Mbak Rifa ya. Pasti ya statusnya Bu Nani ini rame gitu ya. Isinya ada benernya ya, walaupun sebenarnya mungkin tidak semuanya sepakat ya. Ada benernya gitu. Jadi kalau eh, apa namanya banyak siswa mungkin tidak suka matematika gitu ya, atau bahkan benci matematika, kan bagi bagi mereka kan itu ya pilihan. Bahkan kita harus menyadari itu bahwa mungkin mereka juga tidak minat terhadap matematika karena memang tidak disukai ya, bukan bukan kesenangannya gitu kan. Nah, jadi tidak mudeng konsep bangun ruang, bangun datar itu nggak kiamat gitu loh. Nah, itu yang menurut saya itu penting untuk kita jadikan gitu. Apalagi sekarang di dalam kurikulum Merdeka ya, pembelajaran diferensiasi, siswa boleh beda, tapi bukan berarti beda itu dibiarkan saja, itu keliru ya. Tapi beda yang diatur, dipolakan gitu ya. Dilihat ininya potensi-potensinya gitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi bukan berbeda kemudian dibiarkan, itu bukan. Tapi memang dilihat potensi-potensinya kemudian diarahkan kan gitu. Nah, ini adalah apa namanya, eh ya sebenarnya menurut saya sindiran juga untuk apa namanya, guru, bahkan saya kadang ketika kita itu melihat nilai matematik anak kita itu sedikit itu, orang tuanya ngajar matematika kok dia nggak suka matematika, ya setelah saya melihat WA ini ya saya lumayan permisif lah gitu Mbak Rima, walaupun kok anak saya matematikanya jelek sekali ya gitu ya. Padahal ya memang dia nggak suka matematika, ya akhirnya saya permisif juga, ya sudah, mungkin barangkali dia suka di tempat yang lain. Betul, ternyata ya dia memang senang yang gambar-gambar, Mbak Rima itu senang banget gambar, bahkan kemarin lomba satu juara gambar. Nah, itu agak keluar ya, bapak ibunya orang eksak gitu, tapi dia senang di urusan seni. Oke lah, anything goes gitu ya. Barangkali nanti suatu saat juga ini masih SD, nanti SMP juga masih panjang perjalanan. Tapi ya diarahkan saja, difasilitasi gitu. Nah, jadi eh HOTS itu ya, kalau kita mengacu kepada ini Mbak Eva itu, jadi memang itu saya berpikirnya agak jangka panjang gitu ya, jangka panjang. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran kelas, walaupun nanti Mbak Eva dengan hal sekecil apapun membuat worksheet itu, mungkin orang memandang remeh ya, worksheet itu apa fungsinya untuk hal-hal seperti ini? Banyak sekali, banyak sekali. Nah, yang saya bintangi ini adalah keterampilan ya atau kompetensi yang sangat berhubungan dengan HOTS itu. Kalau misalkan eh, kita mengacu ke teorinya numerasi, maka ini berkaitan dengan hal yang sifatnya numerasi. Nah, pembelajaran matematika saat ini itu memang ini ya tidak 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 berhenti di pemahaman konsep ya, tapi memang harus jauh melampaui itu ya. Contohnya pembelajaran numerasi itu bahkan menjadi sekarang penilaian kan AKM itu kan numerasi semuanya. Nah, intinya bahwa ya kita hidup dulu ya mungkin konsep sudah oke, tapi ya sekarang sudah jangan berhenti di sana. Makanya kalau itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya, karena dia akan hidup di zamannya bukan di zaman kita, itu sangat sangat tepat sekali. Nah, arahnya ke sana. Jadi ada semacam ini ya, pembelajaran matematika saat ini harus harus bergeser ke pembelajaran numerasi, minimal itu minimal. Nah, jadi kalau misalkan pemilihan neto matematika itu ya, neto matematika sudah tepat karena itu hal yang saya kira itu memang kalau numerasi itu mengacu kepada konteks ya. Konteks, jadi dari konteks ke konsep, kemudian konteks untuk konteks yang lebih luas. Nah, itu numerasi. Nah, sehingga ya jangan dikonsep, jangan berhenti di konsep. Bilangan, geometri, operasi hitung, pengolahan data itu ya banyak orang mengatakan ini susah gitu ya, tapi ya belum ada apa-apanya saya kira kalau misalkan kita mengacu ke pernyataannya Newman ya, Mbak Eva ya. Jadi kalau orang tidak percaya bahwa matematika itu gampang itu ya, itu karena belum tahu saja rumitnya hidup ini gitu ya.
Nah, beberapa kali saya ditanya, Mbak Eva, eh, sama guru-guru itu ya. Ya sebenarnya kelas matematika yang ideal seperti apa lantas seperti itu Pak, gitu kan. Ya kuncinya sih seperti ini. Kalau saya jawab selalu seperti ini gitu. Ya gurunya harus kreatif, siswanya konstruktif gitu ya. Nah, guru kreatif itu kan ini cukup panjang ceritanya, bisa ratusan disertasi itu membahas ini. Siswanya konstruktif itu juga ratusan tesis membahas tentang bagaimana siswa yang konstruktif gitu. Tapi poinnya kalau kita mengacu ke eh, apa namanya ke worksheetnya rancangannya Mbak Eva. Nah, paling tidak itu yang disasar ini kan agak tinggi ya di sini. Kan. Semakin ke atas itu semakin sedikit siswanya kan gitu. Kalau kita memahami kerucut ini. Nah, bagaimana gitu ya supaya nanti worksheetnya Mbak Eva itu menyasar yang ini. Nah, selama ini kan remembering, understanding, ketika siswa itu sudah dikatakan paham itu kan guru kan sudah puas gitu ya, puas gitu. Pahamnya paham konsep gitu. Nah, makanya kan ketika harapan saya tadi itu harus melebihi konsep, mungkin sasarannya sudah akan lebih ke atas ini Mbak Eva ya, sehingga ya eh, worksheet-nya Mbak Eva ini memang memaksa siswa untuk masuk ke wilayah. Nah, jadi worksheet-nya Mbak Eva sekali lagi ya memaksa siswa untuk masuk ke wilayah-wilayah sini. Jadi kita tidak mungkin ya cukup kuat untuk mengklaim bahwa worksheet kita itu HOTS kalau misalkan tidak memaksa siswa untuk masuk wilayah ini. Sangat gampang sekali ngeceknya nanti. Nah, disinilah nanti poin worksheet-nya Mbak Eva ini dia punya kekuatan penuh untuk mendukung apa namanya higher order thinking ini. Oke, saya lebih konkret lagi supaya ini. Nah, bagaimana menumbuhkan, memberikan apa namanya eh, clue lah ya atau semacam eh, tips supaya worksheet-nya Mbak Eva itu memunculkan HOTS, HOTS gitu ya. Jadi tidak hanya di soalnya saja, saya kira tapi di situ nuansanya sangat kental sekali. Nah, saya ambilkan dari pelajaran terbaik punyanya Newton ini. Nah, kalau Newton ini, ya memang cerita ini kan sudah beredar banyak, kecuali para motivator itu ya, jatuhan apa apel gitu, kemudian muncul rumus ini kan, nggak semudah itu ya. Ini kan tradisi saintifik ya, ketika jatuhan apel, kemudian muncul dia pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang menjadikan Newton ini punya daya eksplanasi yang cukup jauh ya, cukup cukup panjang sehingga menemukan rumus ini sampai sampai sekarang kita mau memakainya. Gitu. Sama seperti Bill Gates waktu itu di tahun era 90-an mengatakan suatu saat dunia dikuasai internet gitu kan. Orang kan tidak percaya kan gitu. Tapi ketika pertanyaan itu muncul ya, salah satu indikatornya misalkan suatu saat jual beli tidak perlu ketemu orangnya. Tapi ketika internet masih susah di Indonesia ya, nah sekarang terbukti di era sekarang kita tidak pernah tahu siapa penjualnya gitu ya. Tapi nyatanya kita juga mau tidur itu sudah mainan WA, barangnya datang 2 hari. Siapa yang jual kita tidak pernah tahu. Nah itu tanda-tanda bahwa Bill Gates itu punya kekuatan bertanya waktu itu kemudian orang skeptis kemudian ya terjadilah apa namanya. Nah ini sama seperti yang Newton lakukan waktu itu. Jadi memaksimalkan kekuatan bertanya. Jadi nanti di worksheet-nya Mbak Eva ini perbanyak pertanyaan-pertanyaan ya pemantik kalau di dalam kurikulum Merdeka itu pertanyaan pemantik atau trigger question ya atau driving question gitu. Nah itu yang perbanyak di situ. Nah ada rekomendasi dari HOTS ya untuk menstimulasi HOTS itu sudah lama ini 2012. Nah ini bisa dijadikan sebagai acuan Mbak Eva. Pertanyaan-pertanyaan yang memang menyasar HOTS. Nah ini banyak sekali nanti cari saja di dalam Google supaya nanti ini salah satu contoh. Kalau kita cermati Mbak Eva, ini kan ini apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang memberikan ruang ini ya, ruang diskusi banyak lah. Bahkan hal-hal yang di luar ini, di luar perkiraan dia tanyakan kan gitu. Ya memang pada akhirnya dan suatu saat itu dunia ini kan penuh dengan ketidakpastian ya Mbak Eva, sehingga
ya memang harus dibiasakan dengan pola-pola pertanyaan yang ini secara masif ya, secara masif. Nah, jadi ya ini saya contohkan saja ya, contohkan saja supaya nanti kalaupun kita punya ini bukan soal untuk SD ya. Apa namanya punya soal yang biasa gitu ya, tertutup gitu ya. Soal-soal seperti ini dengan referensi tadi kita pun bisa memberikan semacam tambahan pemantik ya supaya nanti soalnya agak mengarah ke eh, itu tadi wilayah-wilayah HOTS. Nah, dengan memberikan soal-soal yang revisi terbuka seperti ini ya. Pertanyaan kita revisi, tapi diarahkan ke soal-soal yang terbuka. Nah, ini nanti diperbanyak saja di worksheet-nya Mbak Eva ini supaya nanti ya memang punya daya eksplanasi HOTS-nya gitu ya. Nah, walaupun nanti sangat mungkin worksheet-nya dalam bentuk apa Mbak Eva? Flip kah atau buku biasa? Buku, Pak. Oh, dalam bentuk buku. Nah, ini mungkin jangka panjang ya. Kalau misalkan nanti akan dideseminasikan ke guru-guru ya, kalau dalam bentuk buku, dalam bentuk hard, misalkan itu butuh biaya banyak, ya diarahkan saja ke flip gitu ya. Walaupun sebenarnya sampai saat ini tantangan kita itu untuk guru-guru, ya mohon maaf di SD ya, ini kebetulan ya pendamping di SD itu di sekolah penggerak itu ya memang memang gitu ya banyak guru-guru senior dan ya antipati sih enggak ya, cuma memang kalau sudah ketemu yang namanya teknologi gitu ya, bahkan sekarang kan memang kurikulum Merdeka itu salah satu programnya itu kan digitalisasi sekolah gitu ya, jadi dipaksa untuk menggunakan apa namanya semacam aplikasi untuk membantu pembelajaran itu memang mereka agak masih kesulitan gitu. Nah, ini terjawab bahkan sejak survei 2014 itu ya, Indonesia masih sangat-sangat minim terkait dengan teknologi. Nah, ini contoh konkret Mbak Eva, ini di jenjang SD paling dasar ya. Dari referensi bertanya tadi, nah ini nanti silahkanlah ditarik ke dalam worksheet-nya Mbak Eva ini. Kira-kira kalau saya punya gambaran seperti ini, nanti Mbak Eva kira-kira bagaimana cara membawa ke ke HOTS-nya di dalam worksheet-nya gitu ya. Nah, saya gunakan kalkulator, kan bukan barang yang mewah ya kalkulator. Bisa enggak untuk mencapai HOTS supaya siswa itu masuk ke wilayah-wilayah kreatif, kritis gitu kan. Hanya dengan kalkulator. Nah, pertanyaannya begini Mbak Eva nih. Nanti bisa di ini ya. Kalau misalnya kita punya pertanyaan seperti ini di dalam worksheet kita nantinya itu ya. Nah, pertanyaan ini kan tidak memberikan efek apa-apa ya di dalam ininya di dalam worksheet kita kalau misalnya ini saya kita cantumkan di dalam LKS-nya misalkan. Tapi ketika kita berikan semacam perintah ya atau trigger question tadi ya, pemantiknya itu maka nanti akan terasa berbeda suasananya gitu ya. 2 plus 4 sama dengan berapa gitu ya. Silakan gunakan kalkulator. Tapi kamu nggak boleh loh tekan tombol 4. Nah, suasananya kan jadi lain kan. Di situ HOTS itu pasti akan muncul gitu ya. 3 plus 5 sama dengan berapa ya? Tapi kamu nggak boleh tekan tombol 3 dan tombol plus. Nah, ini yang saya maksud. Memang ya sengaja bahwa nuansa ini dipaksa siswa untuk masuk ke wilayah HOTS. Nah, jadi kalau misalkan Mbak Eva punya semacam di situ keresahan terhadap HOTS yang rendah ya di latar belakang pasti muncul itu. Nah, sekarang bagaimana mensiasati itu? Kemudian ini ditarik ke dalam LKS-nya Mbak Eva. Nah, jadi gitu ya Mbak Eva, itu satu poin ya. Poin yang kedua. Nah, kalau pengacu ke idenya Mbak Eva terkait dengan matematis, sebenarnya saya agak ini ya. Tadi kalau ada Prof. Ruli saya nggak tampilkan ini karena ini wilayahnya beliau gitu sama Mbak Nika. Tapi saya sampaikanlah sedikit itu. Nah, intinya bahwa kalau misalkan di dalam matematika itu konteks budaya gitu ya, starting point-nya gitu ya. Kemudian di situ ada pemecahan masalah yang memang didesain dari konteks budaya sehingga kalau di situ gamelan gitu, maka bagaimana membuat gamelan ini menjadi ada semacam permasalahan yang kemudian ditemukan siswa, setelah itu ditemukanlah konsep gitu kan. Jadi kalau di dalam PMR itu ya reinvention lah, penemuan kembali gitu. Nah, setelah itu
terapkan untuk konteks. Nah, ini kalau remembering, understanding, applying. Nah, ini sampai situ saja ini tahapan ini. Jadi masih di dalam skema medium kalau kita mengacu ke Bloom. Nah, supaya mencapai tataran yang hot itu, maka kembalikan lagi saja ke konteks semula gitu. Nah, kalau di dalam pembelajaran ini kita sebut sebagai numerasi sebenarnya. Untuk konteks yang lebih luas, ada konteks saintifik, ada konteks sosial budaya. Nah, ini numerasi. Nah, ini kebetulan saya punya contoh ini ya, alur ini ya. Ini penelitiannya Prof. Pardimin ya. Ini tahun terakhir, ini kebetulan juga dengan saya juga kemarin itu. Nah, ini nanti bisa di adopsi, barangkali ada alur yang ini sintaks sih. Kalau misalkan ini dibawa ke dalam LKS ya sangat mungkin untuk alurnya bisa diambil gitu. Nah, ini juga ya nanti Mbak Eva. Nanti saya kirim aja lah ini. Nah, sangat mungkin kalau worksheet-nya ini nanti untuk diseminasi itu ya di-flipkan saja supaya lebih bermanfaat untuk yang lain, lebih banyak gitu ya Mbak Eva. Nah, ini. Tadi Pak Ruli juga menyinggung, apakah ini mau ditarik ke kelas gitu ya? Nah, kalau di dalam alur merdeka ya, ini walaupun pembelajaran untuk orang dewasa ya, andragogi, tapi setidaknya nanti hots-hots itu bisa dimunculkan Mbak Eva. Nanti ini bisa ditarik ke dalam alur di dalam worksheet-nya itu. Mulai dari diri itu semacam mereka eksplorasi pengalamannya, ya kemudian di situ sebelum eksplorasi konsep stimulasi HOTS itu dimunculkan ya. Kemudian setelah eksplorasi konsep di situ ada pengelompokan gitu ya, pengelompokan siswa diberikan LKS-nya di situ. Kemudian setelah itu ada refleksi, HOTS itu muncul di sana, stimulasi HOTS. Jadi memang diulang-ulang HOTS itu supaya memang ya kalau Skinner itu kan diulang, lama-lama menetap kan gitu. Nah kan proses karakter juga begitu kan. Nah gitu ya Mbak Eva ya. Ini sebatas ini saja sih, sebatas abstraksi saja dari saya nanti. Bagaimana kira-kira nanti kalau misalkan ini mau ditarik secara konkret dalam pengembangan worksheet-nya Mbak Eva ya nanti bisa didetailkan lagi dan dilihat materinya apa, kemudian kira-kira ini mau diberikan berapa CP, nah itu tinggal dikonstruk saja di dalam worksheet-nya. Gitu ya Mbak Eva dari saya. Bapak, terima kasih Bapak Dr. Yawan atas paparannya yang semakin membuka wawasan, terutama untuk saya terkait dengan soal HOTS yang harus memaksa siswa untuk mengkreasi dan mengevaluasi. Untuk selanjutnya pemaparan yang ketiga yaitu Ibu Dr. Suripah. Kepada Ibu Dr. Suripah kami persilahkan. Ya Mbak, makasih banyak Mbak. Kedengaran suara saya Mbak Eva ya? Terdengar Ibu, terdengar. Oke. Tapi agak lirih. Tak keras ke. Okay. Soalnya jauh ya di Pekanbaru dengan di Jogja ya. Apalagi sampai ke udah sampai ya. Udah agak keras ya? Sudah. Ya, karena apa nih harus diikat. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini ternyata melalui forum FGD-nya Mbak Eva kita jadi reunian. Kita jadi reunian ya Allah ya. Itulah rezeki ya. Rezeki itu ternyata tidak harus berupa uang. Tapi bisa bertemu dengan kawan itu menjadi menjadi sebuah anugerah tersendiri. Jadi walaupun Bu Rifa di Pekanbaru masih nampak medoknya ya Mbak Eva ya, sama kita enggak apa-apa. Ini malah Prof Ruli udah jemput Anandanya ya, jadi
enggak bisa mendengarkan medoknya saya. Sehat Bu Niken, Pak Riawan. Ya, minta izin nih saya coba share dulu ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sebentar. Ini tadi saya siapin sedikit PowerPoint ya Mbak Eva, karena kan mikir biasanya FGD itu nggak lama, terus bayangan saya kalau FGD itu ya yang bersangkutan yang menyampaikan presentasi ini kok undangannya kok disuruh menyampaikan materi gitu, makanya tadi saya mau coba telepon gitu ya Pak Riawan, kayak gitu nggak? Iya, Iya. karena kita penelitian. Nah Jadi itu memang, makanya ya biasanya kan FGD-nya setelah selesai penelitian. gitu ya. Memang Ini Ya. karena mau ya. Saya juga ini tak baca undangannya kembali itu pra penelitian. Iya. Oh, berarti memang memberikan referensi nih Iya, gitu. Iya. jadi makanya ini karena undangannya seperti itu nih, saya coba desainnya kayak gitu. Jadi pas banget, alhamdulillah kita chemistry ya bertiga tadi. Prof Ruli menyampaikan di referensinya, Pak Riawan di abstraksinya. Nah, saya menyampaikan terkait dengan komponen-komponen struktur untuk susunannya nanti. Karena memang begini, di awal dulu ya, namanya penelitian pengembangan itu memang kan didahului dengan yang namanya riset. Nah, jadi dengan karena berbenturan juga dengan kita sekarang nih, kebetulan sama nih ya Bu Niken ya. Bu Niken dengan membawahi mahasiswa 2 langsung untuk hibah dikti tahun ini. Kebetulan Bu Suripa juga berkesempatan sama di tahun ini. Benar-benar nanti Pak Riawan juga nyusul dengan teman-teman yang masih lanjut kita ya Pak Riawan. Ya, ya. Walaupun dengan kesibukannya tetap kita coba untuk itu terus ya melaju gitu. Calon rektor, Mudah-mudahan calon nanti rektor. Calon rektor luar biasa. Baik. Rektor rumah Karena tangga. karena ini ya judulnya student worksheet tadi saya langsung celeng gitu ya. Oh, ini berarti yang dimaksud Mbak Eva ini LKPD gitu ya. LKPD. Cuman pertanyaan saya dulu sebelum saya lanjut, ini untuk kurikulum merdeka atau kurikulum masih yang 13? Mestinya merdeka ya, Mbak Eva? Iya, Bu. Kalau Merdeka. kemarin saya mencari ini berdasarkan yang Kumer. Oh gitu ya, berarti harusnya merdeka, karena yang untuk SD pun sekarang untuk yang kelas guru tematik itu ya Pak Riawan sudah berubah ke guru mata pelajaran juga yang matematika nih, khususnya yang kelas fase C, yang fase atas. Kalau Betul. yang fase A dan fase B memang masih beberapa pengawalan. Cuman setelah saya kemarin mengambil buku paket juga ternyata buku paketnya sudah tidak tematik lagi. Artinya pembelajaran itu sudah mulai dikembalikan kepada pembelajaran mapel gitu. Nah, itu untuk konsep awal dulu, Mbak Eva. Sehingga untuk penyusunan di di LKPD-nya nanti ini kita harus karena kita sekarang ini tinggal bertiga, nanti tambahkanlah yang tadi udah disampaikan oleh Prof Ruli. Tinggal kita menyatukan dulu bahwa sebenarnya selain Mbak Eva itu sudah memiliki konsep gitu, konsep tentunya karena sudah proposalnya, kalau nggak salah kami di Agustus akhir ini tetap harus ada laporan kemajuan ya Bu Niken, tapi nggak tahu yang di LL Dikti sana kapan gitu. Kalau rumornya sih kami Agustus akhir sudah harus laporan. Ya, walaupun tetap dananya juga belum cair, saya nggak tahu juga nih apa yang kami belum loh, kami belum dicairin tapi sudah harus laporan. Ya mudah-mudahan mundur gitu ya, karena memang di lapangan juga kami belum selesai. Artinya memang dari FGD ini kita memang bertujuan untuk menyatukan visi, maksud dan tujuan Mbak Eva. Benar tadi berarti memang
konsep awalnya adalah mau mengembangkan LKPD dengan berbasis pada berorientasinya pada HOT, tapi berbasisnya kepada etnomatematika. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riawan, jadi ibarat sebuah penyakit, kita akan mentreatmentnya itu dengan alternatif etnomatematika ya berbasis gamelan. Kemudian yang akan diperbaiki adalah HOTS-nya yang akan diorientasikan. Begitu dulu ya, konsep duduknya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kan artinya udah sepakat benang merah yang akan kita emban, jadi jelas nanti ke depan. Nah, berkaitan dengan ini tentu ini hanya saya menyampaikan saja, tetapi bukan berarti ngajari karena pasti Mbak Eva sudah tahu. Artinya dari yang sudah dituliskan oleh Mbak Eva sendiri bahwa di dalam istilah kurikulum merdeka ada beberapa istilah itu kan yang berubah ya. Dari mulai ATP, alur tujuan pembelajaran itu namanya dulu silabi, kemudian RPP berubah jadi modul ajar, kemudian yang lain itu berubahnya pada capaian pembelajaran, pada tujuan pembelajaran masih tetap, KIKD masih menginduk kepada yang lama, penyebutan tingkatan sekolah ya dari mulai fase A, B, C, D dan seterusnya. Nah itu yang mestinya kita jadikan sebagai konsep untuk pengembangan berikutnya. Namun berkaitan dengan LKPD ini saya pikir masih tidak mengalami perubahan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan beberapa komponen-komponen yang ada di dalam LKPD. Kalau saya lihat di kelompok-kelompok untuk guru penggerak, kemudian di persatuan untuk guru kurikulum merdeka gitu. Ini memang ada beberapa versi. Nah, sekarang yang mau dikerjakan oleh Mbak Eva itu mau yang standar yang mana dulu? Apakah standar yang dari Kemendikbud itu yang hanya sederhana atau memang Mbak Eva mau berimprovisasi dengan komponen yang saya tuliskan di sini itu adalah komponen minimumnya. Artinya komponen itu mesti ada, Mbak Eva mau nambahkan boleh gitu ya, mau nambahkan boleh. Nah, jangan lupa yang terkait dari satu hal itu adalah berkaitan dengan komponen di etnomatematikanya. Walaupun tadi saya udah pesen kalau urus yang ngomongin gamelan nanti saya nggak akan paham gitu ya. Tetapi saya hanya berpesan bahwa biasanya teman-teman mahasiswa yang suka validasi ke saya itu ada yang dia lupakan. Yaitu di beberapa komponen yang ada ini termasuk di dalam rincian kegiatan yaitu yang terdapat pada langkah-langkah atau sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai. Berarti kalau Mbak Eva nanti kan karena HOT bisa pakai PBL, bisa pakai saintifiknya langsung gitu ya. Nah itu kita harus menginduk dulu kepada langkah-langkah atau komponen-komponen pada metode atau pendekatan yang dipakai. Sehingga orientasi yang kita gunakan atau basis yang kita gunakan pada dalam hal ini pada pengembangan Mbak Eva adalah HOTS dan juga konsep dasarnya menggunakan etnomat, maka mesti dia harus melekat pada rincian atau langkah-langkah pembelajaran yang nantinya akan dikemas oleh Mbak Eva. Nah, di situ yang selalu ketinggalan. Kemudian satu yang suka ketinggalan lagi adalah di identitas itu adalah penulisan untuk alokasi waktu. Sering sekali beberapa mahasiswa itu ketika saya coba pancing saya tidak langsung mengatakan tidak ada alokasi waktunya ini gitu. Tetapi saya sampaikan bahwa seandainya saya murid, seandainya saya peserta didik, kemudian anggaplah LKPD ini sudah valid, akan saya bawa pulang. Saya bilang, Bu Guru, boleh nggak saya kumpulkan LKPD-nya ini seminggu lagi atau 2 hari lagi. Maka saya tanya jawaban Anda sebagai guru yang sedang menerapkan LKPD di sekolah atau mempraktiskan LKPD ini di sekolah, jawabannya apa? Dia jawab, nggak boleh Bu. Kenapa? Saya tanya gitu.
Karena harus selesai, Bu, di sesi ini. Nanti soalnya ada presentasi di langkah terakhir di dalam saintifiknya, misalnya menyimpulkan gitu. Sehingga nanti perwakilan kelompok harus maju. Nah, baru di situ dia tersadar bahwa maksud dan pertanyaan saya kemana gitu. Akhirnya kan mereka baru menyadari apa yang salah, yang tidak ada pada LKPD ini. Kata, iya Bu, tidak ada waktu. Nah, dari situ kadang-kadang hal kecil dianggap sepele tetapi itu penting gitu ya. Karena alokasi waktu ini sedikit saja kan dia akan bermanfaat sekali gitu. Apalagi untuk menerapkan di dalam pembelajaran. Kalau anak SD berapa menit? 35 ya, 30 ya. Kalau SMP kan 40. Nah, otomatis kan itu kalau 2 jam pelajaran kan hanya 60 menit. Nah, untuk membuka dan menutup salam saja di situ sudah memakan waktu 5 menit dan seterusnya. Nah, itu ya, itu berkaitan dengan komponen-komponen yang ada. Tentu itu sudah menjadi desain nantinya. Walaupun ini baru mau pra penelitian, tapi saya yakin rancangan itu sudah ada di dalam proposal. Kalaupun belum ya nanti syukur bisa untuk nambah apa ya? Nambah referensi. Oh, ternyata memang banyak, nanti bisa di-searching, setidaknya komponen minimum itu harus dipenuhi. Kemudian terkait dengan HOTS. Nah, beberapa orang menyebut kalimat HOTS ini kadang-kadang bagi, tidak semua orang ya, tidak semua orang, bagi sebagian orang, itu merupakan hal yang kadang dihindari. Karena notabene HOTS itu bagi sebagian orang yang dia merasa kemampuan sedang menengah ke bawah, sedang atau menengah ke bawah itu soal yang sulit, soal yang berupa soal cerita yang kalau orang Jawa bilang rumit, angel banget gitu ya. Untuk dikerjakan itu membutuhkan pemikiran yang tinggi, ya namanya HOT tingkat tinggi. Sehingga dari secara psikologi aja mereka kadang-kadang sudah merasa minder. Oleh karenanya bagaimana kemudian Mbak Eva di dalam pendahuluan nanti yang sudah saya tuliskan tadi, di dalam pendahuluan untuk LKPD-nya ditambahkan sedikit pengantar yang memang memotivasi bahwasanya tidak selamanya yang dia pikirkan dalam tanda kutip HOT ini merupakan hal yang menakutkan. Karena memang itu sebenarnya merupakan sebuah keharusan yang memang mesti dicapai. Hanya saja karena di Indonesia itu tidak terbiasa gitu, tidak terbiasa diberikan soal-soal yang berkaitan dengan higher order thinking skill tadi. Nah, harapannya dengan kita membiasakan di sekolah mulai dari sekolah dasar, maka dia SMP SMA-nya itu nanti akan terbiasa ketika menemukan soal-soal yang demikian. Nah, kenapa selama ini siswa kita yang tadi disajikan oleh Pak Riawan itu kok masih di Indonesia juga masih kategorinya rendah? Ya karena memang kita sudah mindset-nya terbentuk untuk tidak tinggi gitu. Sehingga ketika diberikan soalan yang hanya 5 saja dari 40 soal, berarti kan 30 soal pilihan ganda, 5 soal esai pendek, 5 soal urean misalnya. Yang ditinggal soal ureannya. Padahal soal ureannya itu bobotnya tinggi. Kenapa? Ya karena mereka kendalanya waktunya terbatas, Bu, waktunya kurang, Bu, seperti itu. Sehingga mereka sudah terbiasa hal-hal yang enak, di Indonesia sudah terbiasa makmur, sehingga tidak membiasakan diri untuk kreatif. Bagaimana menciptakan sebuah makanan dengan perut yang lapar gitu. Jadi sudah terpola seperti itu. Oleh karenanya salah satu tugas kita di kurikulum Merdeka ini, sebagaimana di dalam tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi peserta didik kita yang dalam tanda kutip ya, dia sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama dengan waktu yang sama dan harapannya di ruang yang sama melahirkan sesuatu yang berbeda. Jangan kemudian kita selama ini kan
menggunakan sistem perankingan ya. Kalau masih di kurikulum lama kan ada ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Sehingga teman-teman yang lain itu yang nggak punya ranking merasa bahwa dirinya itu kurang atau di bawah. Nah, salah satunya di dalam tujuan HOT ini kan dia memfasilitasi nih ya, karena kemarin saya sampaikan ke Bu Niken bahwa kalau saya pure ke semua HOT itu belum gitu ya, karena belum semua aspek yang ada di dalam 4C itu saya ambil gitu ya. Namun hampir semua yang ada di dalam komponen 4C ini memang menuntut kita itu untuk selalu lahir bagaimana cara berpikir secara kreatif, kemudian bagaimana menumbuhkan kolaborasi dan kerjasama, kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik, sehingga dengan komunikasi itu harapannya kita bisa melahirkan aktivitas dan kreativitas yang tinggi akibat dari ketiga ini. Nah, oleh karenanya kemampuan 4C ini di dalam abad 21 yang sudah berjalan dan kita akan menyongsong abad ke depannya itu mesti harus ditingkatkan. Kalau kemarin kita baru merintis mulai dari higher order thinking skill yang medium, maka tuntutan kita tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riawan adalah kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan ke HOT yang ranah tinggi. Nah, ini nanti PR-nya Mbak Eva. Maka akan mudah sekali ketika nanti, mana tahu Pak Riawan yang akan nguji gitu ya. Oh ini belum masuk ini gitu ya. Maka tinggal dilihat saja 4 komponen ini. Apakah soalnya cenderung sudah kompleks dan rumit, walaupun sebetulnya soal yang sama tadi dikemas oleh Pak Riawan itu. Ketika soalan yang pertama yang masih dalam kondisi soal tertutup hanya menanyakan apakah 2 bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan misalnya. Nah, ketika dikemas di dalam sebuah soal HOT, itu ternyata bisa melahirkan banyak persepsi, banyak penafsiran sehingga menghasilkan bisa solusi yang banyak. Nah, solusi yang banyak di sini dimaksudkan itu bukan berarti jawabannya itu yang banyak, itu tidak, tetapi di dalam satu ide itu maksud dan tujuannya sama sih, tetapi cara menyampaikannya itu mungkin cara menggapainya itu yang berbeda. Maka sebenarnya ada yang tertinggal saya di satu hal yang pertama tadi, bahwa di dalam HOT itu sebenarnya kita tidak bisa memprediksi, karena kadang-kadang bisa jadi orang itu memang menggunakan konstruktivis yang pengalaman yang lama yang sudah dikonsumsi oleh guru, kemudian dikonstruk kembali oleh siswa tersebut dengan menggunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk menjawab pertanyaan guru. Nah, itu kan sering ya, kadang-kadang anak kita kalau anak baru kelas 1 kan baru punya pengalaman dari TK nih. Si guru TK di A dengan guru TK di B cara ngomongnya berbeda. Tapi maknanya sama, dia akan ngomongin bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi cara menyampaikannya itu berbeda. Maka anak-anak ketika kelas 1 ditanya, dia akan menjawabnya dengan versi yang berbeda. Ada yang, mengibarkan bendera di depan rumah. Ada yang menjawab menggunakan ada lomba panjat pinang. Nah, itu ciri khasnya. Jadi biasanya mereka menggunakan ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada kegiatan atau kejadian tertentu. Dalam hal ini adalah materi yang akan Mbak Eva ambil nanti. Jadi harus segera memutuskan nanti materi yang akan diambil materi apa. Berkaitan dengan karakteristik gamelan yang akan nanti dijadikan sebagai konsep etnometnya. Kalau tadi saya terbersit, kalau gamelannya itu gamelan Jawa kan nanti ada kenang, gendang ya. Kalau apa namanya? Geometri ya jelas masuk. Gendangnya dalam bentuk tabung dan seterusnya. Tapi kalau mau dieksplor ke dalam bentuk yang lain tadi, himpunan bilangan tadi bisa Bu Niken gitu. Tinggal dilanjutin dari mungkin penelitian anak bimbingan Bu Niken yang sebelumnya gitu. Di match lagi.
Karena nanti kalau sudah berbicara dengan ketukan, nah ketukan kan otomatis masuk ke dalam himpunan, ke dalam bilangannya. Nah itu termasuk berapa? Anggaplah nanti sampel ngambil misalnya gamelannya untuk melantunkan lagu apa, misalnya lagu Jawa misalnya. Seluku bathok, bathoke laelo siromo menyangkuto le oleh banyu wong mati ora oba yen oba medeni bocah. Itu kan apa ketukannya gampang, Mbak Eva. Pernah dengar lagu itu? Nah, jadi kalau pernah dengar lagu itu karena kebetulan saya dulu ketika SMA Karawitan menggunakan lagu itu tuh gampang dimaknai dan itu disukai oleh anak SD. Bisa nanti dikemas dalam bentuk ketukannya, kemudian dilibatkan ke dalam soal ceritanya, maka anak SD itu akan relatif terbawa secara kreatif, dia akan menilai, secara enjoy seni dia akan menikmati gitu ya. Nah, itu saya pikir hal yang menarik yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian di karakteristik yang terakhir, memang di dalam HOTS ini kita harus melibatkan banyak mental berpikir. Jadi kita tidak hanya melulu kepada oh, kritis saja. Oh, kemudian kita kolaboratif saja. Ternyata aspek-aspek itu harus menyatu. Dan biasanya saling gotong royong nih wong Jawa bilang. Maka sebenarnya teman-teman di Jawa itu sudah HOTS banget gitu. Cuman mereka itu karena tidak diaplikasikan saja dalam matematika begitu. Bagaimana tidak? Orang misalnya akar aja kok bisa jadi minuman, nah misalnya gitu ya. Makanya ada minuman akar. Diramu, kayu kok dicampur-campur jadi minuman gitu ya. Yang harusnya mungkin hanya tergeletak di luar sana. Serpihan kayu bisa jadi mainan. Lah itu kan sebetulnya kalau kita bawa pemikiran-pemikiran itu ke dalam pembelajaran, itu sebuah karunia yang luar biasa yang memang sebenarnya mereka sudah terlahir kreatif gitu. Hanya saja gitu tadi kembali kita secara ilmiah tidak terbiasa dituntut untuk HOTS. Maka yang lahir LOTS terus. Nah, gitu. Nah, indikator tadi ini Mbak kalau memang nanti mau di-cover, maka tiga-tiganya inilah yang akan muncul. Silakan nanti didesain soalnya tadi udah disinggung Pak Ruli, maka Mbak silakan adaptasi dari indikator yang ketiga ini diadopsi ya, kalau mau diambil semua diadopsi, berarti kalau mau ada perubahan diadaptasi. Nah, tinggal kontennya yang Mbak Eva sesuaikan. Nah, ini ya. Jadi ini yang sudah mesti harus dicapai, yaitu berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Tentu kalau anak SD bawanya kemana lah, sesuai dengan anak. Ini kelas 5 atau kelas 6 yang mau Mbak ambil? Yang mau Mbak Eva ambil kelas berapa? Kalau untuk saya pribadi ini di kelas 5 Ibu, tapi Kelas masih ya karena untuk sampai saat ini kan untuk terkait materinya belum menemukan yang pasti, jadi mungkin masih akan kami kembangkan juga. Oh gitu ya, jadi masih mau dielaborasi lagi ya terkait Iya. CP-nya ya. Oke, kalau berpikir logis bisa, karena anak SD itu mereka itu sudah cenderung, ya kalau anak saya sendiri itu kan kelas 4 ya, yang nomor 2 ini kelas 4. Dia kadang-kadang saya kasih pemikiran yang dia sendiri bisa jawab juga, yang perempuan Mbak Buniken, Mas Riawan. Jadi kalau yang ketiga juga kayak gitu tadi, memang dia lebih suka kepada seni malah ya, karena lebih sering dia itu mewarnai dan sebagainya. Tadi sama dengan Pak Riawan, ya mungkin karena baru mulai kelas 1, nanti mana tahu bisa diarahkan, tapi bukan berarti dia tidak suka ke matematiknya, dia suka juga. Cuman dia lebih hobinya mungkin karena masih bawaan dari TK ya. Dari TK dia lebih suka mewarnai dan suka seni. Nah, cuman kalau yang pertama memang karena di pondok pesantren ya, di Gontor, dia memang lebih suka ke ranah itu ya, walaupun
ibunya dosen matematik gitu ya, tetap saja dia juga memang secara nilai matematika itu tidak bagus-bagus amat. Nah, itu tadi yang menjembatani bahwa ternyata tidak semua bakat minat yang kita miliki, kemudian profesional yang orang tuanya punya itu dia bisa menular kepada anaknya, itu tidak jaminan karena memang itu sudah terbrain di dalam pikirannya. Ketika di rumah diajari tapi di sekolah bisa jadi gurunya terlalu skreng gitu ya, akhirnya menumbuhkan sesuatu yang buat dia itu nggak menarik gitu. Nah, itu juga merupakan bagian andil dari kita. Nah, salah satunya karena Mbak Eva ini adalah mulai pemula untuk merambah ke dunia pendidikan, nantinya harapannya begitu lulus entah mau lanjut kuliah atau mau ngajar, ya tentu kan akan menularkan ilmunya. Oleh karenanya berharap melatih dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, saya sangat setuju gitu. Apalagi dengan nuansa budaya gitu, yang notabene semakin ke sini kita semakin ketinggalan. Jadi saya menyinggung sedikit walaupun saya tidak membuat dalam slide, cuman ya tidak di sana dan di sini sama saja. Di Pekanbaru sendiri untuk budaya itu sudah mulai meluruh dan mahasiswa itu relatif kadang tidak paham gitu bahkan tentang makanan daerahnya pun gitu. Banyak yang tidak bisa masak makanan daerahnya. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan artefak dan sebagainya juga nggak terlalu menguasai. Nah, ini hal terpenting ya, sebenarnya nggak terpenting sih, tapi hal penting yang sering dilupa tadi. Kita harus memanage di dalam desain LKPD nantinya, Mbak Eva, bahwa subjeknya itu kita harus garis bawah itu siapa. Kalau di sini dalam hal ini berarti nanti anak sekolah SD, materinya dalam hal ini ATP-nya dirujuk, silakan modul ajarnya juga dirujuk begini. Kita sering memvalidkan LKPD, tetapi dia sendiri tidak tahu materi ini diambil dari mana. Cuman ngambil dari buku katanya. Jadi mestinya walaupun LKPD-nya yang dikembangkan, tetap aja kan kalau sekarang di kurikulum Merdeka kan kita harus merujuk kepada ATP dan modul ajarnya. Jangan sampai kita tak tahu ini menentukan waktu 2 JP, 3 JP dari mana gitu. Padahal di sekolah itu sendiri nanti dari hasil observasi awal Mbak Eva ketika pra penelitian nanti untuk mendesain perangkat pengajaran atau dalam hal ini adalah student workshop-nya, maka Mbak Eva silakan tanya betul kepada sekolah yang akan dijadikan salah satu objek untuk praktikalitasnya nanti. Secara terbatas ya, itu mau diambil di mana, karena yang harus jadikan garis bawah untuk kurikulum Merdeka ini adalah adanya AME, analisis materi esensial. Tidak semua sekolah sama. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ingat, bisa jadi sekolah di Bantul tidak akan sama dengan sekolah di Sanden, sama-sama Bantul. Nah, itu ada SD 01 dan SD 02. Oh ya, ini kebetulan saya sudah mengajar di kelas 5, Bu. Oh, sudah? Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti memang Mbak Eva sudah jadi guru SD? Iya. Ya, artinya kan memang sudah megang ATP dan modulnya sudah didesain dari sekolahnya ya? Iya. Oke, itu lebih mantap. Nah, lebih mantap, artinya kan tidak perlu Mbak Eva lagi mengeksplor dari awal bahwa takutnya kan kalau memang Mbak Eva tidak ngajar di tempat yang akan sekarang berarti nanti akan dijadikan untuk uji terbatasnya ya di sana ya? Iya. Oke, nah kalau udah gitu kan jelas malah sudah terpola ini Bu Niken. Nah yang khawatir karena kita tidak pungkiri, kita sendiri dosen yang tidak langsung terjun ke dunia sekolah, kita kan tugasnya kalau kita, ya kebetulan karena saya tergabung untuk di dosen penggerak ya, itu masih mending karena kita sering ada kegiatan untuk ngisi kegiatan, kemudian ada pelatihan gitu untuk teman-teman guru penggerak gitu Mbak. Nah kalau tidak, kita begitu masuk sekolah tuh bingung gitu. Karena ada nih rekan dosen yang ketika ini mau penelitian internal itu kan bertanya,
mau ngevalidkan, saya tanya loh, ini berkasnya mana ini? Pren, saya kalau manggil teman tuh kan enak pren gitu ya. Rupanya dia nggak ngerti, nggak ngeh kalau ternyata, oh sekarang udah berubah. Kalau memang di sekolah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, ya kita harus konsisten dengan keberadaan ATP, modul, dan sebagainya gitu. Jangan gado-gado kita mau kemana, enggak. Malah yang dipakai masih RPP. Enggak bisa gitu. Karena berbeda acuannya. Gitu. Walaupun itu tidak hanya secara filosofi berubah nama ya. Karena memang beda. Enggak sama kok ATP dengan silabus. Itu enggak sama. Karena lahirnya ATP ini kita harus melihat domain, kemudian capaian pembelajarannya, dan melihat dari rasionalisasinya. Nah, sedangkan kalau silabi kan kita malah kalau memahami lebih enak sebenarnya silabi. Coba kalau yang belum pernah baca ATP, pusing kita gitu. Nah, mungkin Pak Riawan yang sudah biasa dampingi untuk pendampingan di Purworejo, teman-teman guru, saya yakin di awal-awal juga, apalagi yang SMP tahun ini rata-rata sekolah itu baru menerapkan di kelas 7. Kecuali yang sekolah percobaan kemarin. Jadi sudah kelas 8 itu sudah menggunakan. Jadi sekarang beberapa sekolah yang menjadi subjek uji coba dulunya oleh Kemendikbud, itu sekarang sudah menerapkan tahun kedua. Tapi kalau yang tidak menjadi sasaran, dia baru menerapkan di tahun pertama. Oleh karenanya Bu Niken, benar-benar saya mulai penelitian ini dari awal harus ngajari guru-guru. Dan salah satu PR saya membuat ATP 1 tahun untuk sekolah tuh. Karena mereka enggak punya gitu. Kalau mereka hanya download saja dari internet, mereka enggak ngeh gitu. Karena kan yang di-download bisa jadi SMP A, SMP B, SMP Dumai, SMP mana, yang dia notabene untuk lokalnya aja berbeda gitu. Nah, ini alhamdulillah kalau memang desain awalnya Mbak Eva sudah merujuk karena sudah ngajar di kelas 5, tentu ATP-nya sudah ada, modulnya sudah ada, jadi tinggal mengembangkan worksheet-nya merujuk kepada ATP dan modul. Oke, tinggal ditambahkan di HOTS-nya, berarti ini adalah Mbak melihat tadi yang karakteristik sudah saya sampaikan di awal, masukkan di dalam metode yang digunakan. Misal Mbak Eva mau gunakan scientific approach, maka ada di langkah-langkah scientific approach itu, hotnya di mana akan muncul. Kemudian gamelannya akan disisipkan di mana. Nah, itu ya. Jadi kalau gamelannya misalnya pas pada berorientasi pada masalah misalnya, maka jangan hanya sebatas itu dibuat di dalam soalan, tetapi bisa disajikan dalam muatan materi pendahuluan yang mengedepankan etnobudaya berbasis pada gamelan. Bisa gamelannya secara utuh, bisa ada sajian dalam bentuk peristiwa begitu. Sehingga anak didiknya, karena anak didik kelas 5 itu masih cenderung kepada konkret, mereka tetap tidak kesulitan ketika memahami HOTS-nya nanti. Jangan sampai nanti sudahlah HOTS-nya itu sendiri sudah menjadi beban tersendiri, karena masalah tidak disajikan dengan konkret, bingung gitu. Jadi saran saya nanti dimasukkan saja peristiwa atau mungkin kejadian atau gambar atau masalah yang memang sering didengar oleh anak, khususnya anak di Jawa. Karena berkaitan dengan gamelan, tentu kalau disajikan di Riau dia nggak paham. Di Riau kan tidak ada istilah gamelan gitu ya. Nah, gitu. Tapi instrumen taunya gitu, alat musik taunya. Tapi kalau gamelan kan nggak ngeh, gamelan kan basa Jawa ya. Nah, gitu. Tapi itu tidak menghalangi Mbak untuk nanti kemudian publish dan publikasi menggunakan dalam tanda kutip, nanti dikutip gamelan baru ditranslate in English-nya atau di dalam bahasa Indonesia-nya. Berarti seperangkat alat musik. Berarti nanti kalau di dalam bahasa Inggris silakan ditranslate aja, berarti gamelan diinggriskan. Sehingga pembaca, karena tujuannya ini nanti walaupun etnomatematikanya berbasis budaya lokal, tetapi
konsumsinya bisa dikonsumsi massal secara nasional maupun internasional. Karena ini berkaitan dengan luaran nanti. Nah, tentu walaupun ini berarti disertasi ya kan? Berarti penelitian disertasi kan? Nah, walaupun penelitian disertasi, iya Tesis. S2. Oh ya, tesis, Masya Allah. S2 itu tesis. Walaupun penelitian tesis, harapannya kan tetap menghasilkan tadi luaran yang bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai apa ya, target dari kita. Itu sih kalau dari sini bisa lah, ini pasti sudah dijadikan sebagai konsepnya, karena ini dari sisi awalnya nanti pasti tujuan akhirnya adalah ini ya. Berarti kan targetnya sampai efektif, Mbak Eva, atau sampai praktis sederhana, praktis besar, atau praktis kecil? Untuk kriteria nih, Mbak akan pencapaiannya di proposal nanti produknya sampai kemana? Awalnya tidak sampai ke ini Mbak Rifa, awalnya tadi efektifnya itu hanya dilihat secara kualitatif, jadi deskriptif aja statistikanya. Oh gitu. Jadi sama Ya, Prof. oke. Ruli disarankan kalau ada waktu malah mending sekalian ini apa namanya? Iya, sekalian praktek yang dua ada kontrolnya. Ya, tadi disarankan begitu. Tapi kalau untuk ngejar ke diktinya memang kemungkinan waktunya kita yang terbatas ya, karena kita Desember sudah harus laporan akhir Laporan kan. akhir, ya. Nah, maka nanti bisa disarankan setelah laporan dari dikti, Mbak praktekkan saja kembali untuk mengambil efektifnya, sehingga bisa dijurnalkan tadi untuk yang ber-Q gitu. Itu bisa saja kalau penelitian kita, kalau saya kan memang karena 2 tahun, jadi yang tahun pertama memang nggak apa-apa, sampai sederhana dulu, baru nanti yang terakhir di tahun kedua baru nanti yang efektif. Nah, tentu targetnya adalah meningkatkan kemampuan HOT peserta didikan gitu ya. Nah, tentu silakan diikuti tahapan ini, karena Mbak kan tentu ini udah pra di pra penelitian untuk kejarkan ke Monef awal, nanti sudah paling tidak sudah sampai desain. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan, karena kita saling melengkapi ya. Di awal tadi kan Prof. Ruli menyampaikan terkait dengan referensi Pak Riawan, bagaimana pengembangannya, abstraksinya, kemudian saya menyampaikan guideline-nya untuk bisa sampai ke sana, karena memang kadang-kadang mahasiswa ini ada suatu hal yang penting dia tapi lupa. Hal kecil tapi dia penting. Itu Mbak Eva, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Suripah atas pemaparannya terkait yang terutama komponen-komponen LKPD dengan HOTS ini, Ibu. Yeah. Karena sudah 3 narasumber yang memaparkan, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebenarnya tadi untuk pemaparan dari Bapak Ibu narasumber sudah sangat banyak, dan banyak hal-hal yang harus saya kulik lagi untuk terkait dengan penyelesaian tesis maupun tugas ini. Mungkin nantinya akan saya atau kami mintakan Bapak Ibu, bimbingan, atau kalau ada hal-hal yang saya ingin tanyakan, bisa saya menghubungi Bapak dan Ibu melalui WA mungkin, jika diperkenankan dan tidak mengganggu. Ya, silakan Mbak Eva ya. Sementara tidak ada yang akan saya tanyakan dulu, Bu Niken. Iya, sepertinya Mbak Eva Jangan-jangan terlalu pusing. Ya. Tapi kalau kata Prof. Tanu untuk kalau pusing itu artinya mulai berpikir. Iya, betul itu, apalagi HOTS. Jangan-jangan ini yang menyusun juga harus HOTS kan? Iya, nggak apa-apa, direnungkan dulu ya Pak Riawan, nanti bisa kok di WA Bu Rifa, Pak Riawan bisa kok, aman lah. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh, tidak harus misalnya telepon belum terangkat, WA dulu boleh.
Ibu Ya, Dr. silakan Suripah. saja. Mengingat waktu sudah, mohon maaf nggih Bapak Ibu, ini melebihi waktu dari yang sudah terjadwalkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yawan dan Ibu Dr. Suripah serta Prof. Ruli yang sudah izin keluar terlebih dahulu. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas pemaparannya, ilmu yang sangat-sangat berdaging dan membuka wawasan saya terutama terkait HOTS yang menjadi PR saya untuk dikaitkan dengan etnomatematika gamelan itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan FGD ini banyak kurangnya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Niken, apakah ini sudah bisa dicukupkan? Ya, silahkan Mbak Eva. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu narasumber serta pada Ibu Dr. Niken selaku pembimbing tesis. Untuk acara terakhir yaitu penutup, karena sudah terlaksana semua agenda susunan acara dalam FGD ini. Untuk itu saya selaku mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir, menjadi pertemuan yang pertama dan selanjutnya terjalin silaturahmi yang lebih intens lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya Mbak Eva, lancar. Ini ketua Amin. penelitinya aman Mbak Eva, nanti tidak ketua peneliti. Terima kasih Bapak. Insya Allah Terima kasih, Bu. dilancarkan, mudah urusannya. Amin, amin.